Bagus kayak gini. Oh ya. Kamu dua dia. Dia. Kirim sama dia. Dia kirim ke Tasyura. Jadi yang anak lihatnya dong. Ya, kita sudah mulai sudah dimulai karena sudah live sambil nunggu Mbak Puji. Kita sudah masuk live di Facebook ya. Sambil nunggu Mbak Puji. Dimulai aja, Vi. Oke. Sambil jalan nunggu. Halo semuanya. Halo. Ya, kita udah live di Facebook Perempuan Mahardika, tapi teman-teman juga bisa melakukan sharing link ya ke Facebooknya masing-masing atau siapapun yang menonton agar yang menonton tambah banyak. Sebelumnya saya mengucapkan selamat sore kepada yang menonton acara ini, yaitu Ngobrol Santai Bareng Buruh. Ini adalah program yang diselenggarakan oleh Perempuan Mahardika setiap hari Sabtu dalam bentuk diskusi online yang memang dirancang untuk mengangkat dan mendengarkan cerita buruh perempuan tentang kehidupan mereka sehari-hari. Karena sekarang kita sedang hidup dalam masa krisis COVID, maka tentu saja topiknya akan dihubungkan dengan situasi hari ini ya, bagaimana kita semua bisa bertahan hidup dalam krisis COVID-19. Baiklah teman-teman, di sini sudah ada 4 narasumber. Saya mau menyapa dulu satu persatu. Yang pertama ada Ibu Ida Fitriani. Halo Bu Ida. Halo juga Mbak Vivi. Ya, apa kabarnya Bu? Baik Mbak Vivi. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, jadi Ibu yang Ida ini adalah kantongnya. Kenapa Bu? Yang nggak sehat kantongnya. Sama Bu, kantong kita semua sedang tidak sehat memang ya. Jadi Ibu Ida ini adalah perempuan pekerja rumahan. Dia adalah salah satu ketua ya dari serikat yang mewadahi perempuan pekerja rumahan. Terus yang kedua saya ingin menyapa, halo Mbak Arum. Halo Mbak Vivi. Apa kabar Mbak Arum? Alhamdulillah baik. Ya, senang ya mendengar baik dan tersenyum cerah. Jadi Mbak Arum ini adalah pekerja rumah tangga yang juga sekaligus adalah ketua SPRT Sapulidi. Begitu ya Mbak Arum? Maaf, bukan Sapulidi, SPRT Rumpun Tangsel. Oh, sorry, SPRT Rumpun Tangsel. Oke. Ya, terus kemudian yang ketiga ada Anggi. Halo Anggi, latar belakangnya Marsina FM, lagi di ruang radio ya? Halo. Ya, benar banget. Iya, jadi Anggi ini dia adalah pekerja konveksi. Apa kabar, Anggi? Anggi, apa kabar? Baik, kabarnya Mbak. Baik. Sekarang Ini Mbak baik. Puji sudah bergabung bersama kita. Halo Mbak Puji. Halo Mbak Puji. Kedengaran kah? Iya. Ya, Mbak Puji ini sama seperti Mbak Arum, dia dari perwakilan dari pekerja rumah tangga gitu ya. Iya. Yang nanti 1 jam teman-teman berempat ini itu akan berbagi cerita ya, baik itu dalam konteks rumah tangga, dalam konteks kehidupan sehari-hari, dalam konteks pekerjaan, bagaimana sih kita bergelut hidup dalam situasi krisis COVID. Nah, sebelumnya saya, Vivi, akan memandu diskusi ini, diskusi santai. 1 jam ke depan kita akan menyudahinya jam 5. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan ketik saja di mana ya, di wall Facebook. Nanti saya akan terlihat pertanyaannya dan nanti tentu akan dijawab oleh teman-teman. Baik, kita mulai dari ini untuk semua ya.
Halo, apa suara saya terdengar dengan jelas? Iya. Ya, Iya. jelas banget. Terdengar. Iya, Jelas dengar. banget, Kak. Sangat jelas. Jadi ini kita kayak nimbrung-nimbrung gitu ya, ngobrol-ngobrol. Nah nih, ibu-ibu, Mbak teman-teman, ini gimana nih di apa sih perbedaan yang paling terasa gitu, yang paling dirasakan oleh teman-teman ya dalam kehidupan sekarang ini, baik sebelum di masa krisis ataupun pada masa krisis? Apa perbedaan yang dirasakan oleh teman-teman? Bisa dalam konteks pekerjaan, bisa dalam konteks rumah, bisa dalam konteks kehidupan sosial. Teman-teman bisa cerita. Mau dimulai dari mana nih? Dari yang jauh deh, Semarang. Oke. Ya, Bu Ida, silakan Bu Ida. Iya, perbedaannya antara sebelum dan sesudah COVID itu banyak banget, Mbak. Sebelumnya saya masih bisa bekerja, masih bisa pekerja rumah itu ngelipat dus itu masih ada. Tapi setelah ada COVID ini, setelah Februari awal sampai sekarang itu kita sudah nggak pekerjaan, Mbak. Katanya kata pengepulnya itu memang nggak ada barangnya, jadi nggak bisa memberikan pekerjaan buat kita semua yang di rumah. Terus yang kedua, dengan COVID ini suami saya juga ikut dirumahkan. Suami saya jadi sama sekali nggak punya penghasilan. Suami saya udah dirumahkan udah 1 bulan ini, nggak kerja, nggak boleh kerja karena memang nggak ada, karena mallnya tutup. Jadi nggak ada yang pameran-pameran, Mbak. Jadi semuanya ya tutup. Bu Ida ini nerima pekerjaan di rumahnya dalam bentuk apa ya, Bu? Saya ini ngelipat dus, Mbak. Satu ikat itu ada 5 lusin, itu saya dapat penghasilannya itu 3.500 sampai 4.000. Itu saya bisa mengerjakan 2 jam sampai 3 jam kalau satu ikat itu. Tapi kemarin Januari itu masih bisa dapat, seminggu tuh masih bisa dapat 5 ikat, 4 ikat. Tapi setelah Februari ini sama sekali nggak pernah dapat lagi, Mbak Vivi, gitu. Jadi sama sekali sudah berapa bulan nih, Bu? Hampir 2 bulan nggak ada pekerjaan? Hampir 2 bulan, iya. Nggak ada orderan melipat? Iya, dari Februari itu sampai sekarang ini nggak dapat pekerjaan lagi, Mbak. Karena katanya memang bahan bakunya tuh nggak ada. Gitu, Mbak. Tadi Bu Ida bilang suami juga dirumahkan. Suami kerja di mana ya, Bu? Kalau boleh tahu? Saya kan EO, Mbak. Jadi kalau nggak mallnya tutup, dia nggak bisa pameran. Biasanya kan kalau EO itu kan pameran-pameran di mall-mall gitu loh, Mbak. Karena di Semarang ini kemarin Japa Mall tutup, Paragon tutup, itu jadi nggak ada pameran. Jadi sekarang berdua tidak punya pekerjaan, artinya tidak ada penghasilan dong, Bu? Sementara saya ini jualan online tuh loh, Mbak, tapi jualin barang temen. Ya lumayan lah. Kalau suami saya juga masih keluar nyupiri apa itu masih ada lah. Tapi kan nggak, kalau kita kemarin kan rutin dapat gaji, Mbak, walaupun cuma gajinya nggak sampai 1 juta. Kalau saya dapat, suami saya juga dapat gitu loh. Kalau di rumah hidup berapa orang, Bu Ida? 3, anaknya 1. Yang 1 anaknya udah kerja di Surabaya. Nasibnya gimana, Bu, yang kerja di Surabaya anaknya? Enggak sih, katanya kalau yang saya tanya sih belum diliburkan, tapi mungkin setelah ini, karena kan di Surabaya itu PSBB-nya baru aja, yang kemarin-kemarin belum, masih kerja sih. Oke, jadi sekarang berarti Ibu Ida tinggal di rumah bertiga ya, ibu, suami, dan anak 1 ya. Anak masih sekolah, Bu? Masih SMA. Oke, kita beralih sekarang nih ke Anggi. Sebagai pekerja konveksi nih, Nggi, dengar-dengar sekarang kamu beralih profesi jadi penjahit masker nih, Nggi. Iya, betul. Bukan dengar-dengar sih, melihat langsung gitu ya. Bahkan aku udah pakai kok masker karya kamu gitu. Ya, gimana, Nggi? Apa perbedaan yang paling mencolok yang kamu rasakan gitu pada masa COVID ini dan sebelum COVID? Ya, sebenarnya perbedaannya sebenarnya untuk kami pekerja konveksi agak sedikit mencolok. Sebelum COVID ini kita memang kerja di konveksi itu dengan penghasilan juga minim karena harga baju per piece-nya itu murah ya, 5.000 kita jahit baju gamis.
satu piece bajunya itu cuma dihargain 5.000. Nah, dalam 1 minggu ini itu kita mungkin dapat 300. Nah, setelah COVID, itu memang perbedaannya mencolok banget. Yang biasanya kita perharinya bisa dapat 100.000 atau 50.000 lah ya sehari, atau 60-70.000. Ini perharinya kita cuma dapat 12.000. Waktu di konveksi juga waktu itu kerja jahit masker juga di konveksi. Cuman harganya itu dia pakai per lusin, per kodi. Satu kodinya itu isi 20 itu hanya dihargain 7.000. Jadi kita perharinya itu paling dapat nggak kurang dari ya 30.000 perharinya. Jadi penurunannya drastis banget. Ditambah lagi kita ini dibatasin. Jadi satu konveksi itu nggak semuanya masuk kerja. Paling 2-3 orang, nanti besok 2-3 orang gantian bergiliran gitu. Terus masuknya juga siang. Terus posisi kerjanya itu ditutup semua gerbang. Udah makin pengap aja. Pokoknya perbedaannya mencolok banget gitu loh. Kalau untuk di konveksi, kalau kita sekarang kita dirumahkan, nggak diupah, nggak dikerja ya. Otomatis kan kita kebingungan mau cari kemana. Nah, sejak kapan Gi dirumahkan? Ya sejak 2 minggu sebelum PSBB itu dari pihak konveksi itu belum dirumahkan total. Jadi digilir, di rolling, hari ini 3 orang masuk, besok kan kami ada 8 orang satu tim itu kan, satu line lah kalau kayak di garmen itu satu line dibagi. Jadi dalam 1 minggu paling kami masuk itu 3 hari. Nah lebihnya itu teman kami lagi kayak gitu. Nah pas ada PSBB ini, nah itu ada total yang diliburin. Ada juga tempat kompleks teman kami itu ada sempat yang disegel. Jadi jam kerjanya itu udah berkurang banget. Biasanya dari jam 7:30 untuk mensiasati supaya nggak disegel ya kita datang itu jam 10, jam 11 siang sampai jam 7 malam. Jadi kayak kerja setengah hari ya dapat seharinya 10.000, 12.000 dikalikan 1 minggu berapa. Sementara pemasukan dari lain-lainnya kan kita nggak ada. Oke. Berarti sekarang Anggi sudah full nggak kerja ya di konveksi? Enggak, udah nggak kerja. Udah berapa lama Anggi? Konveksinya tutup atau Anggi dirumahkan? Dirumahkan. Dirumahkan. Nggak Karena dibayar apa-apa? Nggak dikasih apa gitu? Enggak, kalau di konveksi kan memang nggak ada tunjangan apa-apa. Nggak ada tunjangan apa-apa di konveksi itu. Tunjangan kesehatan, BPJS, segala macam itu enggak. Jadi kita dapat upah itu ya sesuai dengan tenaga hasil yang udah kita keluarin. Jadi untuk embel-embel yang lain-lain itu nggak ada. Jadi ini udah nggak ada penghasilan nih Nggi, kamu sekarang? Nggak ada, sama sekali nggak ada penghasilan. Nah, untuk untuk mensiasatinya ya kebetulan kan Anggi kan untuk mensiasatinya Anggi kan kebetulan sekali selain pekerja konveksi Anggi kan organizer nih di FBLP. Yang tadinya kita mengorganisernya keluar, datangin pabrik-pabrik. Nah, kita ini beralih untuk cari-cari tambahannya kita menjahit masker itu untuk bagi-bagi siapa yang membutuhkan gitu loh Kavi. Dari sama bantu juga penyebaran bansos untuk kegiatan sehari-harinya gitu. Tapi kalau dari konveksi sendiri kita udah sama sekali nggak ada pemasukan. Oke. Sekarang kita beralih nih ke teman-teman pekerja rumah tangga nih. Siapa yang mau mulai duluan? Bisa Mbak Puji, bisa Mbak satu lagi siapa? Halo? Mbak Arum. Ayo Mbak Arum, bagaimana keadaan? Gimana nih Mbak Puji dulu ya? Oke. Ya, silakan. Gimana nih Mbak Puji nih dalam masa COVID, sebelum COVID perbedaan apa yang dirasakan ya sebagai pekerja rumah tangga? Ya bagi kami, terutama saya pribadi sebagai PRT, penurunannya sangat-sangat drastis ya. Setelah adanya COVID ini, saya dipensiunkan dini
semenjak saya bekerja udah lama, padahal udah 10 tahunan lebih. Kerja di Karena keluarga yang sama, Bu? iya, karena ada virus corona ini, nggak tahu dengan alasan apa saya dipensiunkan. Terus ya walaupun dapat hak-hak saya ya, tapi kan kehidupan sehari-hari semakin meningkat. Terus suami saya sendiri tidak ada penghasilan, walaupun anak kami sudah besar, sudah berumah tangga, kami nggak ada tanggungan, namun kebutuhan itu kan semakin tambah. Bagi teman-teman kami juga dirasakan itu lebih parah lagi. Ada sebagian teman-teman kami yang dirumahkan, tidak digaji, terus di PHK tanpa pesangon, terus malah kalau nggak kerja mereka dipotong gaji begitu. Sedangkan mereka punya tanggungan, punya anak, harus bayar kontrakan, ya kan. Jadi perbedaan sebelum ada COVID itu kami ya dalam keadaan baik-baik aja, aktivitas normal ya, pendapatan ya normal. Tapi sejak ada COVID ini, itu penurunannya sangat drastis. Itu kawan-kawan kami nggak sedikit yang kena PHK dan tanpa pesangon ya. Mereka punya anak yang masih kecil, ya tanggungannya besar. Namun ya alhamdulillah puji Tuhan teman-teman kami punya inisiatif tersendiri ya untuk membangun ekonomi keluarga mereka gitu ya, dengan uang yang ada yang minim diputer-puterin, mereka berusaha untuk bangkit, untuk jualan nasi secara online atau di rumah gitu ya. Mbak Yang Puji saya pantau selama ini seperti itu. Udah berapa lama Mbak Puji dipensiunkan? Saya hampir 2 bulan. Terus tapi ya alhamdulillah sekarang saya sudah punya pekerjaan baru walaupun cuma part time dengan gaji minim, ya saya syukurin aja itu, berarti masih ada pemasukan bagi kami gitu. Tapi bagi teman-teman kami itu kadang-kadang saya sangat miris gitu dengan adanya keadaan seperti ini, nggak bisa jualan di luar, nggak bisa kemana-mana gitu kan. Itu sangat menyedihkan. Tapi ya perjuangan kami, ya perjuangan teman-teman kami, seperjuangan bersama PRT, saya sangat salut gitu. Oke. Dengan Sekarang kita keadaan mereka. Ini kita beralih ke Bu Arum nih. Mbak Arum, gimana nih? Mbak Arum nih tadi Mbak Puji lokasinya di Jakarta? Iya, Jakarta Selatan. Di Tangerang ya? Bukan, saya daerah Cipete. Enggak, Mbak Arum. Oh, Mbak Arum ya, Tangerang. Oke, silakan Mbak Arum. Bisa sharing? Ya. Saya memang semenjak punya anak kecil ini ya nggak kerja, jadi saya mewakili kawan-kawan PRT semuanya, terutama saya yang di Tangsel ya. Pertama saya ingin ini dulu menjelaskan PRT itu pekerja rumah tangga, jadi bukan pembantu rumah tangga ya. Terus PRT itu beda sama pekerja rumahan. Kalau pekerja rumahan itu ya semacam putting out system gitu, sistem kerjanya yang tanpa kontrak, tanpa jam sos, dan gaji sangat murah gitu. Sedangkan PRT itu tidak masuk dalam kategori kerja rumahan karena PRT yuk ada kontrak kerjanya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kalau sebelum ada pandemik COVID-19 ini, memang kondisi PRT walaupun baik-baik saja, tetapi memang tidak ada perlindungan dari pemerintah karena belum ada undang-undangnya. Undang-undang pekerja rumah tangga itu memang belum disahkan. Jadi kita... Halo Mbak Arum. Mbak Arum? Wah, Mbak Arum hilang nih.
Oke, sambil menunggu Mbak Arum terkoneksi, tadi kan artinya dari semua yang disampaikan teman-teman yang paling terasa itu adalah pendapatan ya, artinya dalam Iya, betul. konteks ekonomi. Nah, dalam situasi yang minim pendapatan atau bahkan ada yang pendapatannya hilang sama sekali gitu ya teman-teman. Bagaimana teman-teman sehari-hari bersama keluarga menjalani ini? Mungkin kita bisa mulai dari Anggi. Anggi mana nih? Gi, gimana? Halo. Ya. Bagaimana kehidupan Anggi ketika pendapatan tidak ada, tapi kan hidup harus berlangsung terus kan? Kita perlu bayar kos, makan, dan sebagainya. Ini gimana Anggi menjalani kehidupan sehari-hari di tengah krisis COVID ini, Anggi? Ya, itu kalau buat Anggi itu ya kebetulan sekali Anggi kan ini sebagai pekerja konveksi juga yang dirumahkan, juga sekarang udah nggak aktif konveksi karena Kan juga ya. jualan Anggi organizer di FBLP kan. Nah, kebetulan kegiatan untuk mengorganisir juga kan udah nggak bisa karena kan kita nggak bisa keluar rumah, PSBB ini kan. Nah, jadi kita mensiasatinya Anggi sama teman-teman Anggi yang ada di Serikat Sekretariat FBLP ini, Federasi Buruh Lintas Pabrik ini, pembuatan masker. Nah, dari hasil pembuatan masker itulah ya walaupun nggak banyak, walaupun nggak cukup ya, tapi kita bisa lah untuk bertahan selama pandemi ini untuk bayar kos, untuk ya sekedar makan gitu. Alhamdulillahnya kita dari kegiatan kita sehari-hari ini dari Serikat FBLP ini untuk pembuatan masker yang dari teman-teman yang membutuhkan, kita buat masker. Kita ada tim di sini, ada 4 orang, 5 orang, ada cutting, packingnya juga, terus sama sewingnya, termasuk saya sama teman saya Agus, Bayati. Terus ada itu untuk distributornya juga ada Ari, sekjen kami Mbak Dian gitu. Jadi untuk kesehariannya ya itu yang membantu kami. Ya, itu, jadi coba untuk mengatasinya dengan kolektif ya, Anggi ya? Ya, kolektifan. Jadi masak bareng? Masak bareng. Kalau ngekos masih bayar kos ya, Anggi ya, tiap bulan? Ya, walaupun dicicil. Dicicil mau, Ibu pemilik kosnya mau dicicil? Dicicil nggak langsung 1 bulan kita bayar full, dicicil yang penting dalam 1 bulan itu full. Jadi biasanya kan kita langsung bayar cash kontan gitu kan, umpamanya 300.000 nih. Nah, kita bisa cicil dalam 1 bulan itu 100.000, nanti kasih lagi 100.000 gitu. Oke, ini sudah bergabung lagi Mbak Arum. Halo Mbak Arum, bisa di unmute? Bisa di unmute? Iya, halo. Mbak Arum? Halo Mbak Arum. Iya maaf sinyal kayaknya ini bermasalah. Gimana Mbak? Bagaimana Mbak situasi PRT sekarang di Tangerang sebagai pengurus PRT nih Mbak? Sebagai pengurus serikat pekerja rumah tangga, apa banyak menerima pengaduan di masa COVID ini Mbak? Halo? Kayaknya dia belum mendengarkan. Sekarang kita kembali ke Bu Ida. Bu Ida, bagaimana Bu? Tadi suami nggak ada pendapatan, Bu Ida nggak ada pendapatan, punya anak ada di rumah. Bagaimana Bu menjalani kehidupan sehari-hari di tengah situasi sulit ini? Iya. Nah, Mbak, suaranya Mbak Vivi hilang-hilang. Banyak yang cerita ya, baik. Oh, suaraku hilang-hilang ya? Iya, suaranya Mbak Vivi hilang-hilang. Kayaknya suaranya Mbak Arum nongol tuh, Mbak. Oke. Iya, di sini sinyal udah bagus. Sinyal Halo. udah bagus. Oke, ntar Mbak, aku coba pindah dulu. Kita bisa mendengarkan Mbak Ida, bisa sharing pengalaman Mbak Ida? Oh iya, Mbak. Mbak Vivi bisa dengar suaraku nggak? Bisa, sangat bisa Mbak. Oh iya, kalau saya sih Mbak, kemarin kan kita dari perempuan pekerja rumahan ini kan dari Yasanti dapat pelatihan penguatan ekonomi lah. Semua anggota kita tuh sebenarnya semua ibu-ibu pekerja rumahan sudah mulai usaha untuk penguatan ekonomi lah. Tapi
baru berjalan sebentar penguatan ekonominya ternyata ada COVID ini toh. Kayak saya kemarin di rumah udah jualan nasi uduk Mbak, nasi uduk. Tapi setelah COVID ini kan Mbak jualannya nggak laku, daripada nggak laku saya lebih baik berhenti. Terus saya sekarang nih lagi mulai ikut lagi usaha kelompoknya itu bikin peyek Mbak. Bikin peyek itu ya lumayan lah, bisa memasarkan ya, alhamdulillah masih bisa dapat penghasilan lah dari jualan peyek kelompok ini kan. Yang punya kelompok ini lumayan orderannya lumayan banyak Mbak. Terus yang kedua kemarin saya juga sudah mendaftar di dinas sosial untuk bantuan dari dinas sosial sembako itu, tapi sampai hari ini tuh belum dapat Mbak. Belum dapat. Terus kemarin saya juga coba ikut prakerja itu Mbak. Kartu prakerja itu juga tidak berhasil nih. Kayaknya susah gitu untuk masuknya. Jadi segala cara udah dicoba ya, mendaftarkan diri untuk bansos ke pemerintah. Terus coba kartu prakerja juga belum ada hasil gitu ya Bu. Coba jualan nasi uduk nggak laku gitu ya? Iya. Iya untuk sementara ini yang memenuhi kehidupan sehari-hari gimana, belanja, makan segala macam yang dilakukan Bu Ida dan keluarga bagaimana Bu menjalani hidup? Kadang-kadang gini loh, kadang-kadang suami saya nggak tahu ya Mbak dapat uang dari mana, nggak tahu utang, nggak tahu apa, saya nggak taau totonya bawa uang aja pulang. Okay. Terus buat belanja sehari-hari lah, ya, malah cukup Mbak. Gue lagi siaran. Oke, terima kasih Bu Ida. Kita Sorry coba ya. ke Bu Arum ya. Halo Mbak Arum. Ya. Iya, halo. Bisa dengar suara saya Mbak. Gimana nih Mbak situasi pekerja rumah tangga di daerah Tangerang? Ya, kami sudah banyak aduan ya. Baik WA di grup maupun japri langsung, yang dekat-dekat juga curhat langsung. Jadi banyak yang di PHK tanpa pesangon, kemudian jelas-jelas tanpa THR ya. Terus banyak juga yang jadi ngomongnya majikan itu ngomongnya bilangnya dirumahkan sementara tapi tidak masih kepastian sampai kapan, tidak digaji. Oleh apalagi nih dalam konteks kemudian mereka pada berusaha sendiri untuk ada yang jualan secara online, tapi mereka ngambil barang di orang kayak gitu, karena tidak punya modal sendiri. Oke. Sepertinya sinyalnya tidak terlalu jadi bagus. Jadi reseller kayak gitu. Terus untuk serikat kita mengusahakannya dengan mencari-cari ini informasi bansos baik yang dari pemerintah, dari lembaga swasta maupun dari bantuan dari aktivis-aktivis kayak gitu, kita share ke kawan-kawan yang kemungkinan mereka bisa mengakses kayak gitu. Oke, sekarang ke Mbak Puji nih. Halo Mbak Puji. Ya, halo. Gimana nih Mbak? Bertahan ceritanya hidup, kurang lebih ya keluarga. sama. Ya, sama dengan Mbak Arum ya. Di sini kawan-kawan kami juga dari Jala PRT juga mengusahakan bansos-bansos dari pemerintahan maupun dari pengusaha gitu ya. Jadi kami share bagi kawan-kawan kami yang membutuhkan, itu yang mendapatkan, yang berhak mendapatkan. Ya. Kami saling bantu-membantu lah satu sama lain. Nah di sini enaknya kami berorganisasi. Mengapa PRT harus berorganisasi dan berserikat? Yaitu dalam SPRT Sapulidi melalui Jala PRT itu satu wadah. Jadi apapun yang terjadi di sini kami saling melengkapi, saling melindungi satu sama lain kekurangan kami.
Itu jadi info-info apa yang bisa kami bagikan ke sama kami gitu. Tapi ya memang kondisi seperti ini bukan cuma kami para PRT ya kebanyakan masyarakat lainnya gitu. Cuma karena mirisnya di sini karena belum ada perlindungan undang-undang perlindungan yang kuat bagi PRT gitu ya. Jadi kami nggak bisa menuntut bos sepenuhnya gitu. Hak-hak kami sebagai pekerja di PHK tanpa pesangon, di PHK sepihak, itu nggak bisa menuntut itu karena undang-undang itu belum ada gitu, jadi nggak kuat gitu. Mbak Puji, ini kan aku mau nanya nih, sebagai pekerja rumah tangga, kalau Mbak Puji kan mengalami dipensiunkan ya, mungkin Mbak Puji bisa cerita nggak kalau teman-teman yang masih tetap bekerja, ini kan semua orang dianjurkan di rumah ya, ketika para majikan di rumah, semua orang tidak sekolah, berarti beban pekerjaan bertambah dong. Ya, bagi kawan kami itu keluhan mereka iya dengan mereka di lockdown kan, jadi nggak bisa pulang pergi, standby di rumah bos. Sedangkan anak-anak mereka kan harus belajar di rumah, harus dipantau, ya kan? Itu kadang membuat nambah beban mereka gitu. Terus pelajaran yang semakin banyak. Belajar di rumah, kadang-kadang fasilitas tidak memadai, kuota semakin nambah, berarti beban hidupnya juga pengeluaran nambah lagi gitu kan. Itu dirasakan sangat berat bagi kawan-kawan kami yang masih mempunyai anak sekolah ya. Tapi kalau yang majikannya kalau yang masih tetap bekerja tapi majikannya full di rumah, mereka ya itu tadi dengan lockdown mereka tidak bisa pulang pergi seperti biasa. Jadi berarti tinggal di rumah majikan ya Mbak? Mereka tinggal di rumah majikan. Itu. Jadi untuk memantau keluarga mereka ya itu sangat kesulitan karena kan nggak bisa sewaktu-waktu mereka pulang gitu. Oke, kalau dari Mbak Arum ada yang mau ditambahkan Mbak? Bagaimana dengan beban kerja PRT dengan situasi semua orang harus bekerja dari rumah gitu dalam konteks dengan majikan? Iya, ya dampaknya kelihatan banget sih ya. Udah banyak juga sih yang masih tetap dipekerjakan tapi dengan beban tambah karena keluarga majikan banyak yang di rumah. Juga kadang ada yang disuruh untuk mengajari anaknya, nemenin belajar semacam itu. Terus juga mereka nggak dikasih APD gitu, nggak dikasih hand sanitizer, nggak dikasih sarung tangan dan masker kayak gitu. Jadi bener-bener nggak aman deh. Kemudian kalau masalah bansos ya, yang kemarin dari Jalap RT berusaha untuk bisa diakses kawan-kawan itu ternyata cuma yang ada di DKI, yang berKTP DKI dan domisili DKI itu yang bisa mengakses. Jadi kawan-kawan di Tangsel semuanya nggak bisa mengakses. Padahal Jalap RT udah mengusahakan semuanya, data udah masuk kayak gitu. Jadi ini rata-rata hampir Bu Ida juga tadi cerita ya, bansos belum bisa diakses ya Bu Ida ya. Teman-teman ada pengalaman bantuan-bantuan dari pemerintah belum bisa diakses semua. Ya. Ya, kemudian ini Mbak Vivi, saya mau nambahin. Iya, Mbak. Bansos belum bisa di. Oke, Mbak Arum dulu. Ya, jadi diskriminasi dalam masa pandemik ini malah makin parah ya. Kayak majikan itu banyak yang menganggap PRT itu penyebar virus. Oh gitu. Jadi kalau makanya ada yang disuruh dirumahkan tapi nggak digaji. Terus kemudian kalau ada keluarga dari majikan yang sakit, walaupun dia positif atau tidaknya COVID, tapi mereka udah negatif thinking dulu sama PRT. Mereka mengira PRT-nya yang pembawa virus. Nah, ada problem pendapatan kurang, diskriminasi. Apalagi kartu prakerja yang dari itu.
Karena yang part time kan kerja di banyak keluarga, jadi mereka nganggapnya kayak gitu. Kadang dapat dari keluarga satunya, dapat dari keluarga B kayak gitu, terus juga dapat dari jalan kayak gitu. Jadi sangat-sangat diskriminasi buat PRT. Iya. Oke, sebelum kita lanjut, teman-teman yang menonton di Facebook Live di Perempuan Mahardika, jika ingin bertanya atau urun rembuk, silakan ketik di kolom komentar ya. Nanti akan saya bacakan untuk para narasumber. Aku mau kembali ke Anggi nih. Gi, itu tadi kan cerita kamu. Bagaimana cerita teman-temanmu yang di konveksi yang lain yang mereka tidak berserikat gitu, Gi? Apa yang mereka lakukan sekarang? Mungkin Anggi terhubung dengan mereka. Ya, yang mereka lakukan ya terima nasib, Mbak. Apalagi Bagaimana rata-rata terima nasib itu seperti apa tuh? ya rata-rata suami mereka kan Grab, ya kan, ojek. Nah, sementara Grab sendiri kan sekarang udah nggak bisa untuk bawa kalau bahasa mereka Grab pantat, maksudnya bawa penumpang gitu, bawa orang. Jadi pakai Grab Food gitu kan. Sementara Grab Food juga saingannya kan ketat. Grab Food sendiri kan udah ada sebelum COVID ini, ada Grab bawa penumpang, ada Grab Food, ya saingannya lumayan ketat. Teman-teman Anggi sendiri kemarin yang Grab Food itu satu hari itu cuma dapat bawa pulang duit 20.000 dari pagi nyampe malam itu, bawa pulang duit 20.000 doang. Nah jadi ya bantuan pemerintah dapat nggak, Nggi, teman-teman konveksi itu? Kalau mereka tidak berserikat gitu, mereka dapat? Enggak. Mereka yang dapat itu yang kebetulan punya KJP mungkin ya dapat, karena itu kan dari kartu KJP-nya, karena kriteria untuk dapat bansos itu kan rakyat rentan miskin. Terus yang punya kartu KJP, kartu KJMU, sama yang terdata di data kesejahteraan. Itu kan yang kriteria bansos. Nah ada, emang di komisi ini Anggi ini ada satu orang lah yang dapat. Yang lainnya yang nggak punya kartu itu nggak dapat, Mbak. Bansos itu cuma halu. Buat kami itu bansos itu halu, Mbak. Apa? Halu? Halu. Oh, halusinasi gitu ya? Iya. Kalau buat kami tuh bansos itu halu banget ya. Kayak kita sih memang lagi mengupayakan bansos itu benar-benar nggak tepat sasaran. Sementara waktu kemarin itu Anggi udah telusurin dari pihak RT terkait tanggal 13 kemarin kan ada gelombang kedua katanya kan. 13 sampai tanggal 18, terus gelombang keduanya 19 sampai tanggal 29. Sampai hari ini itu banyak warga yang nggak dapat. Katanya itu bansos buat yang kena dampak COVID. Dan dampak COVID ini kan nggak pilih bulu, semua kena dampaknya, semua lapisan masyarakat kena. Tapi kenapa pas bansos sendiri turun itu pilih-pilih, nggak semuanya kena. Alasannya katanya ntar gelombang kedua gelombang yang mana? Gelombang kedua nggak dapat lagi. Gelombang sampai hari ini ada Anggi survei ke beberapa tempat itu kayak kelurahan Pancong, satu kelurahan kita survei satu kelurahan aja ya, di Pancong, di Proyek, Semper Barat, Semper Timur itu mayoritas hanya seperempat, nggak ada separuhnya. Jadi 300 kakak yang dapat hanya 50, 61 kakak atau 70 kakak. Semoga lebihnya ada yang mendengarkan ya bahwa dari pemerintah gitu ya bahwa gembar-gembor bansos itu belum merata karena tadi teman-teman sendiri merasakan ya belum menerima. Ya tapi jujur ya, gini Mbak, Kavi Anggi mau nambahin lagi jujur. Kita juga berharap pemerintah akan mendengar dan pemerintah itu udah pasti mendengar tapi saling lempar tangan. Jadi dari RT, RW, kelurahan, kecamatan sampai gubernur itu mereka itu kalau menurut Anggi dari kacamata Anggi ya, mereka itu benar-benar patuh sama peraturan pemerintah untuk PSBB 1 untuk menjaga kesehatan selalu cuci tangan, gitu kan? Nah, dan dalam hal bansos ini juga mereka cuci tangan. Oke, ini sudah ada 2 pertanyaan masuk nih untuk Bu Ida. Halo Bu Ida. Ya. Bu Ida dan untuk Mbak Arum dan Bu Puji ya. Pertama untuk Bu Ida, ini ada pertanyaan. Pengepulkan biasanya lewat perangkat desa. Kalau misalnya mereka tiba-tiba tidak ada suplai Bu, barang dikerjakan, terus teman-teman nggak punya penghasilan, perangkat desa responnya seperti apa? Halo Bu Ida.
Halo, halo. Iya, Mbak. Kalau pengumpul yang nyetor di tempat kita itu nggak lewat perangkat desa. Itu karena dia memang kemarin itu kan siapa yang mau kerja dikasih gitu loh, Mbak. Tapi memang perangkap desa itu nggak mengetahui. Tapi sementara kita sebenarnya diakui di desa, sudah dikeluarkan SK. Tapi bantuan dari dana desa pun kemarin kita sudah ngumpulin KK dan KTP juga nggak ada kelanjutannya, Mbak Vivi. Jadi sebenarnya teman-teman yang ada di Jawa Tengah ini semuanya kondisinya sama seperti saya ini, malah sampai ada yang utang rentenir, segala macam. Yang penting mereka hari ini bisa makan, gitu, Mbak. Jadi nggak ada upaya nggak selain bansos, misalnya dari perangkat desa nih, atau dari dari perangkat desa terhadap situasi ini dengan teman-teman pekerja rumahan yang dilakukan, Bu, untuk menangani persoalan dari pemerintah perangkat desa? Iya, kemarin saya juga udah sempat tanya. Kemarin udah sempat tanya, Mbak, di kepala desa itu. Tapi kan menurut kepala desanya ini kan kita lagi mendata. Kemarin kan sudah dimintain KK sama KTP, tapi pendataannya sampai kapan? Sampai sekarang ya memang belum turun. Katanya yang nggak jelas lah. Soalnya yang kita pertanyakan kan yang dana desa itu yang harus dialokasikan buat yang berdampak COVID. Tapi sampai sekarang juga belum turun, Mbak. Oke. Sekarang ke Mbak Puji nih, ada pertanyaan untuk Mbak Puji nih. Mbak Puji kan dipensiunkan ya? Iya. Tadi bilang dipensiunkan padahal kerja sudah lama. Nah, ini untuk orang seperti Mbak Puji atau teman-teman lain yang dia dirumahkan oleh majikannya gitu ya. Apakah ada jaminan bahwa bisa kembali bekerja lagi setelah situasi ini selesai ke majikan yang sama? Oh, enggak. Kalau bagi saya enggak, karena dipensiunkan dalam arti secara harusnya itu di PHK ya, udah nggak dipakai lagi gitu, seperti itu. Jadi ya berharap untuk kembalinya nggak tahu, karena kalau misalnya dipensiunkan, dirumahkan itu kan dalam keadaan seperti ini kan majikan juga nggak pernah tahu sampai kapan gitu kan. Apakah mereka kembali ke Indonesia atau bahkan mereka masih di sini pun kan sudah dirumahkan gitu kan tanpa digaji. Terus nah PRT sendiri juga tidak tahu sampai kapan dirumahkan, apakah nanti bisa keadaan sudah aman bisa kembali lagi bekerja dengan mereka seperti itu. Jadi masih was-was dan kami juga antisipasi ya kan. Sedangkan hidup ini kan terus berlanjut, nggak peduli pandemi seperti ini gitu. Jadi ya kita nggak pernah tahu gitu, apakah masih dipekerjakan atau tidak. Gitu. Tapi kalau yang dipensiunkan seperti saya itu sudah tidak bekerja lagi. Dalam arti ya harus cari kerja lain seperti itu. Bu, pesangon yang didapat cukup bagi Ibu setelah kerja berapa puluh tahun kerja di keluarga itu, Bu? 10 tahun. 10 tahun. Pesangonnya? Ya, namanya kalau hitung-hitung ya namanya kehidupannya semakin mahal, ya cukup nggak cukup ya harus dicukup-cukupkan gitu kan. Kita harus putar bagaimana supaya itu cukup sampai masa kita tidak pernah tahu gitu. Atau untuk usaha, atau misalkan seperti saya beli tanah untuk masa tua saya, terus ya sedikit-sedikit belajar jualan online, seperti itu. Lancar, dan Bu, juga jualan online di situasi sekarang lancar, Bu? Kalau saya karena basicnya makanan ya, jadi ada pesanan saya bikin, kalau nggak ada pesanan ya saya nggak bikin, karena saya nggak mau membuang sia-sia makanan itu gitu. Jadi sesuai orderan aja. Oke, saya ke Mbak Arum. Gimana nih Mbak Arum dengan situasi PRT di Tangerang atau
sebagai pengurus serikat gitu ya, Mbak Arum melihat situasi ini. Iya, rata-rata di Tangsel ini ya banyak yang dirumahkan itu ya, yang dirumahkan kemudian belum tahu jelas kapan masuknya lagi, tapi dia masih ada kesempatan buat masuk lagi, tapi tanpa digaji. Jadi mereka kebanyakan putar otak, ada yang jualan online gitu, cuma jadi reseller lah, yang ngambil tanpa modal gitu, yang ngambil di orang, dijual lagi. Cuma ya tetap aja masih banyak yang ini juga sih ngeluh karena sepi, jualan apa aja juga lagi sepi. Mereka kan buruh ya, ojol. Oke. Semua mereka kerja Ini buruh selain kayak gitu, Bu jadi Ida, banyak yang dirumahkan juga. Oke. Jadi nggak ada pemasukan sama Gimana, sekali. Bu Arum udah? Sorry, Bu Arum udah? Iya, Ya, sekarang gitu, tadi Bu Ida kan mengajukan kartu prakerja nih, Bu. Iya. Selain Bu Ida, ada nggak teman-teman di sini, Anggi, Mbak Puji, Mbak Arun yang juga mengajukan kartu prakerja? Iya, saya teman-teman banyak mengajukan, tapi banyak yang nggak masuk. Walaupun sudah lulus tesnya itu dengan nilai A+ ya, tapi ujung-ujungnya di akhirnya nggak masuk kayak gitu. Aksesnya Nggak tahu susah itu. alasannya sekali itu apa. masuk prakerja susah. Aksesnya susah itu. Prakerja, jadi ini sudah mengajukan tapi nggak lolos gitu atau gimana, Bu? Iya betul, sudah mengajukan tapi nggak lolos. Alasannya apa ditulisnya gitu di formulir itu ketika dibilang tidak lolos? Karena saya nggak mengikuti, hanya mendengar teman saya yang gagal gitu. Waduh, saya sudah berusaha berkali-kali tapi nggak gagal juga seperti itu keluhan mereka. Oke, kalau Ibu Arum ada cerita, Bu, kenapa alasannya? Iya, saya sendiri udah nyoba ya, dan banyak kawan-kawan udah gitu. Jadi mengetahui pasti. Itu kita udah menjalani tes dari semua tes itu sampai nilainya A+. Kemudian kita ikut ke gelombang gitu kan, kita masuk gelombang 1 atau 2. Waktu itu saya ikut di gelombang yang pertama. Nah, disuruh nunggu konfirmasi diterima atau tidaknya. Terus selang 2 hari ada konfirmasi bahwa nggak masuk, tapi nggak ada penjelasannya kenapa gitu. Gagal, tapi disuruh masuk lagi ke gelombang kedua, tapi saya udah nggak nyoba lagi karena gelombang keduanya nggak tahu kapan, jadi nggak dikasih tahu tanggalnya gitu. Jadi udah males nyoba lagi. Oke, Bu Ida. Kalau Bu Ida apa alasannya, Bu? Iya, sebenarnya gini Mbak, waktu itu kan saya kan udah mendata nih seluruh teman-teman yang ada di Jawa ini, kita udah data untuk ikut prakerja. Ternyata koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi itu katanya gini, harusnya lewat online gitu. Padahal nggak semuanya kan pekerja rumahan ini mempunyai HP Android, Mbak. Yeah. Terus Dinas Tenaga Kerja ini juga bilang lagi, karena pekerja rumahan ini belum diakui, maka harus mendaftar sendiri. Nah, itu terus saya mencoba itu mendaftar sendiri, Mbak. Tapi baru sampai foto selfie itu terus hilang aplikasinya, nggak bisa lagi saya membuka lagi, nggak bisa. Gitu, Mbak Vivi. Terus nggak coba lagi, Bu Ida? Halo? Saya coba lagi tapi belum sampai ke foto selfie itu malah hilang lagi Mbak, nggak tahu deh, katanya sih yang tetangga saya kan juga ada yang di PHK tuh Mbak, tapi kan di pabrik dia katanya coba sampai ada pertanyaan, makanya saya coba lagi sampai ke pertanyaan itu tetap nggak bisa mengakses lagi, pasti berhenti gitu loh Mbak. Oke. Kalau Anggi, kamu mengakses kartu prakerja nggak Anggi? Susah masuknya Mbak, itu tapi sama kayak Mbak itu Mbak Ibu, sama susah. Bu Ida, tapi mencoba untuk mengakses. Pernah coba, tapi susah masuknya. Oke. Ini ada pertanyaan ini sedikit lagi waktu kita ada pertanyaan untuk teman-teman PRT.
apakah PRT hanya bekerja di satu rumah atau di satu tempat saja, atau double job? Maksudnya mungkin dalam satu hari ada satu dua majikan gitu, atau hanya satu majikan gitu? Oh iya, kalau itu yang part time. Kalau yang part time iya, kawan kami ada 3 sampai 4 bos seperti itu. Itu part time. Kalau yang full time ya hanya satu majikan saja. Oke. Oh, teman-teman, nggak terasa udah 1 jam kita ngobrol-ngobrol. Sebetulnya banyak hal menarik ya, tapi kita harus mengakhiri ngobras kali ini. Banyak sekali informasi, pengalaman teman-teman. Memang situasinya sulit ya. Kita lihat bahwa perlindungan pemerintah terhadap pekerja pekerja rumahan, pekerja rumah tangga, pekerja konveksi itu masih jauh dari harapan kita untuk bisa dilindungi. Nah, ini sebagai kata penutup, aku persilakan masing-masing menyampaikan statement atau pernyataan apa saja yang ingin teman-teman sampaikan, karena ini kita harapannya dilihat ya, dilihat oleh mereka, ataupun kalau tidak juga silahkan teman-teman ingin menyampaikan pernyataan atau penutupan dari diskusi ini. Siapa yang mau mulai, Mbak Puji? Ya, kami mewakili SPRT Sapulidi, Jalan PRT. Kami sebagai pekerja rumah tangga meminta perlindungan hukum yang kuat. Selama ini kami sebagai pekerja rumah tangga belum ada fondasi yang kuat untuk perlindungan. Jadi stop diskriminasi dan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Kami sebagai PRT juga sebagai warga negara perlu hukum yang pasti. DPR sebagai wakil rakyat, jangan ngobrol janji-janji. Kami pengen bukti. Segera disahkannya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, agar kami bisa bekerja dengan layak. Kami juga berhak untuk hidup sejahtera dan merdeka. Jadi, pemerintah saatnya melindungi yang pro rakyat, benar-benar pro rakyat, wujudkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Oke, Itu terima kasih Mbak Puji. kami. Ya, Mbak Ida, apa nih Mbak Ida pernyataan yang statement yang ingin Mbak Ida sampaikan? Iya, iya. Terima kasih Mbak Vivi. Saya mewakili perempuan pekerja rumahan yang ada di seluruh Indonesia. Tolong akuilah kami sebagai pekerja. Karena tanpa pengakuan dari pemerintah, kita tidak bisa secara langsung mendapatkan perlindungan dari perusahaan-perusahaan. Karena kalau perusahaan yang kita mengambil barang dari perusahaan, pasti berpatokannya gini, belum ada payung hukum buat pekerja rumahan. Jadi kita tidak bisa memberikan hak kita, haknya buruh rumahan. Dan yang kedua Mbak, tolong pergub kami yang di Jawa Tengah itu tolonglah ditindaklanjuti, karena sampai sekarang pergub itu nggak tahu nyantelnya di mana Mbak. Berkali-kali kita sudah koordinasi. Bu Ida. Pergub yang kita buat itu Mbak sudah ada di Biro Hukum dan di Gubernuran, tapi sampai sekarang belum ada kelanjutannya Mbak. Tolong itu ditindaklanjutin lah. Sudah 2 tahun kita itu menunggu Mbak Vivi gitu Mbak. Oke, semoga Gubernur Jawa Tengah ada yang menyampaikan tuntutan ini ya, Bu Ida. Iya, terima. Anggi, ada yang mengirim link diskusi ini ke mereka gitu ya? Anggi. Ya. Apa nih Anggi, kata-kata penutup? Ya, kita sih berharap Anggi bahwa atas nama pekerja rumahan, pekerja harian, pekerja informal, kami bukan pegawai yang harus kerja di rumah, bisa digaji ya separuh atau sepenuhnya. Kalau kami nggak kerja hari ini, kami nggak makan. Tapi kalau dalam situasi ini juga kami nggak punya jaminan apa-apa. Kalau kalian itu kan pegawai yang punya upah, yang punya jaminan kesehatan, punya jaminan tenaga kerjaan, punya jaminan dan lain-lain. Kalau kami pekerja rumahan itu, jaminan yang kami punya hanya kemiskinan dan kelaparan.
Makanya itu kami minta yang di atas itu lihatlah kami. Apalagi untuk pekerja konveksi kita memang belum ada payung hukumnya. Dan sulit sekali disentuh untuk itu karena kami ini seperti budak dan benar-benar hidup di zaman perbudakan. Apalagi situasi seperti ini kami begitu penderitaan kami itu begitu bertubi-tubi. Nggak ada wabah aja, kami harus mati-matian untuk cari sesuap nasi. Apalagi di tengah wabah ini. Ya. Untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari aja susah kan. Sementara kita harus waspada nggak terpapar COVID, harus jaga kesehatan, tapi untuk makan sehari-hari entah dari mana. Bansos cuma halusinasi. Itu aja. Oke, terakhir, Mbak Arum. Masih ada? Halo Mbak Arum. Mbak Arum? Halo, kalau di sini masih ada nih Mbak Arum. Oke, sangat disayangkan nih kayaknya jaringan Mbak Arum tidak terlalu bagus. Mungkin sudah diwakili oleh Mbak Puji ya. Apa yang kita inginkan sebetulnya. Ya teman-teman semua, terima kasih sudah bergabung dalam program Ngobrol Santai Bareng Buruh. Saya mewakili teman-teman perempuan Mahardika mengucapkan sekali lagi terima kasih. Semoga kita semua diberi kesehatan. Amin. Dan daya juang kita juga panjang karena kita tahu ya bahwa tadi teman-teman juga sudah merasakan langsung bahwa tidak adanya perlindungan sebelum masa COVID. Ketika kita hidup di dalam masa pandemik, maka semuanya ambyar, semuanya tidak ada. Jadi kita harus bertahan sendiri. Kita harus bertahan sendiri, bertahan sendiri. Betul banget. Tidak ada kata-kata yang bisa saya sampaikan karena pengalaman hidup teman-teman itu adalah satu statement kepada pemerintah ya untuk lebih melihat lagi dan semoga sekali lagi kita diberi kekuatan, kesehatan sehingga daya juang kita ke depan semakin kuat dan semakin panjang dan kita saling bersolidaritas. Terima kasih, sampai ketemu. Sampai atas waktunya di diskusi ngobrol selanjutnya. Kita akan tema menarik seputar krisis COVID ini tentunya dari teman-teman buruh perempuan. Ya, sampai jumpa teman-teman. Bye-bye. Terima kasih. Jumpa lagi Mbak Pipi. Sampai jumpa lagi Mbak Pipi. Kawan-kawan. Halo Sampai semua jumpa kawan-kawan. teman-teman semua. Ya, Mbak Puji, jaga Mbak kesehatan Andi. ya. Terima kasih. Jaga Sampai jumpa. kesehatan.